ya Mas ya? Iya, itu baru contoh. Tadi Mas Dedi kasih contoh bagus bahwa keturunan atau anak harus lebih hebat dari Orang tuanya. oh gitu ya. Kemarin saya udah baca tuh, ada oknum misalnya di Indonesia mungkin karena korupsi orang tuanya ditangkap Mas, di penjara 5 tahun. Terus? 2 tahun kemudian misalnya gitu, anaknya ditangkap lagi, di penjaranya 7 tahun. Bagus Mas, peningkatan. Dari 5, bapaknya anaknya 7 tahun. Nambah. Saya mau bilang, Rick nggak usah ngomong, tapi memang bener beritanya ada sih sebenarnya. Oh ada ya? Ada, itu bukan peningkatan. Bodoh itu namanya. Berarti anaknya lebih ke belangsak ya? Ya, jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ikutin. Anyway, malam ini kayaknya ada yang aneh dan beda di penonton kita. Aneh dan beda, ganteng dan tampan maksudnya. Masa dia nggak tahu sama gue? Riko, coba lu jelasin sama dia, gue ini siapa? Waduh, ini Mas, maaf Mas, ini bekas bos saya dulu. Dia orang kaya banget lah Mas, kaya sejagat raya. Dia kalau ada nyamuk aja minta tepokin satu warga Mas, satu kampung. Kamar kamar mandi sama ruang tamunya bisa 4 kilo. Kayak gua dong, gua kalau ada nyamuk gua bayar, nyamuk bunuh diri. Akhirnya sembarangan lu Riko. Tuh. Ngomong sembarangan aja lu kayak nyampah lu. Ngomong-ngomong, kapan gua duduk di situ buat ditanya-tanyain sama Dedi? Inspiratif banget. Tuh Mas, kapan Mas? Apa? Ini dulu karena saya nggak betah aja sama dia Mas, makanya saya ikut sama Mas Dedi. Kenapa nggak betah lu? Ya begitu, kalau diajak ngomong matanya melotot. Inspiratif kayaknya. Bintang tamu gue juga bisa kalau kayak gitu, boneka aja kan. Nah, makanya saya pindah. Wah, boneka nih. Hello. Wah, ada boneka. Wah, bonekanya jelek. Saya bukan beda itu kan bukan boneka biasa itu Mas, spesial. Bonekanya jelek. Jangan ke saya, ke sono. Jelek. Iya, udah. Wah, ada boneka jelek. Bisa aja botak. Gue nggak sukanya yang kayak begini nih loh. Lalu saya dibilang jelek. Udah dikasih job. Orang saya dibilang itu campuran kalau Justin Bieber sama Hamis Daud digabung jadinya saya Mas. Bapak ketawa. Bapak kenal Justin Bieber Pak? Justin Bieber Jaja sama Titin bikin di Jember. Bikin kue. Balik lagi ke Hera ya. Oke, Hera ini kan ayah adalah apa sebutannya apa ya? Supir beca? Pengayuh beca. Pengayuh beca. Ya. Oh ya, pengayuh beca. Makanya kalau ada orang bilang, ayah itu orang kerjanya narik beca, itu salah ya. Karena beca nggak ditarik. Ya, Tapi di kayu. Beca tuh di kayu. Tarik tambang Mas. Betul, jadi pengayuh beca. Oke. Terus kan artinya pendapatan dari ayah sangat minim ya? Ya alhamdulillah mencukupi. Ya. Tapi banyak orang bertanya gimana caranya gitu dari seorang pengayuh beca tapi anaknya bisa lulus dengan cum laude ITB. ITB loh. Kok bisa gitu? Dan ayah tahu nggak kalau kamu tuh mau kuliah di ITB gitu? Tahu. Jadi Hera udah bilang ke orang tua pengen masuk ITB itu sejak kelas 9 MTS SMP. Kelas 9 SMP dulu. Bilang ke orang tua bahwa pengen masuk ITB. Ya waktu itu sih orang tua, Hera melihat kekhawatiran di wajah orang tua. Tapi hebatnya orang tua Hera itu, Hera bersyukur punya orang tua seperti beliau. Beliau tuh walaupun khawatir soal biaya, nggak pernah bilang jangan. Jadi selalu mendukung seperti itu Mas. Wow. Pendapatannya berapa Pak? Kalau boleh tahu sehari dalam mengayuh beca itu pendapatan? Terus terang aja pendapatannya paling 20.000, 15.000. 12.000 atau 20.000? 15.000, 20.000. Itu udah dipakai makan mungkin di jalan atau kalau makan pulang atau gimana? Ya kalau sekarang ini sih, kalau dulu itu bapak ya punya jemputan anak sekolah kan. Langganan gitu Langganan. Nah itu untuk makannya, untuk biaya sekolah, ya untuk bayaran SPP. Terus ya kalau ada mau ujian kan bayar ujian.
Ya dari situ kalau Cukup nggak tuh, sama Pak? Cukup nggak itu Pak? Cukup? Ya mungkin kalau nggak dibilang nggak cukup, mungkin nggak cukup. Tapi karena ya adanya segitu gimana. Jadi Bapak itu punya jemputan itu dapat satu orang tuh cuma 75.000. 2 orang Bapak jemputnya. Jadi 150.000 Per bulan? Per bulan. Per bulan 150.000 Iya. untuk biaya sekolah dan sebagainya. Iya itu. Cukup? Ya alhamdulillah. Tapi Mencukupi aja ya. Ya buktinya lulus. Iya. Nah, tapi kan Heranya di Bandung tuh. Itu yang biayain siapa? Kalau di ITB, Hera alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi dari Oh, bidik misi? Kemenristek. Iya, Oke. bidik misi dari Kemenristek Dikti. Jadi bidik misi ini mengcover biaya kuliah dan biaya hidup juga. Per bulannya dapat 950.000. Per bulan dapat 950.000. Iya. Wow, untuk dapat itu mesti siswa atau mahasiswi berprestasi. Jadi waktu di SMA saya dibimbing oleh guru saya juga di MAN 2 Cilegon. Waktu itu dibimbing untuk apply beasiswa bidik misi itu gitu. Karena kamu pintar. Ya, dan dari keluarga kurang mampu juga. Jadi syaratnya oke. harus punya akademik yang bagus dan dari keluarga yang kurang mampu. Tapi saya dengar katanya orang tua pernah jual emas buat biaya masuk kuliah. Jadi itu beda cerita sih, Mas. Jadi sebelum masuk ITB, saya itu diterima di salah satu perguruan tinggi negeri juga di Jakarta, perguruan tinggi Islam. Waktu itu kalau perguruan tinggi Islam itu bidik misinya setelah masuk. Jadi bisa masuk, bisa ikut daftar ulang, tapi tetap harus bayar dulu sekalipun nantinya mau bidik misi gitu, Mas. Nah waktu itu orang tua saya bilang, udah Nong diambil aja buat jaga-jaga sebelum masuk ITB gitu. Nah waktu itu saya sempat nolak sih, karena waktu itu saya tahu orang tua nggak punya kan untuk daftar ulangnya. Tapi bapak dan emak maksa untuk menjual sesuatu yang beliau punya untuk membiayai daftar ulang itu gitu, Mas. Akhirnya nggak diambil tapi ya? Sempat dibayarkan, udah daftar ulang, tapi alhamdulillah diterima di ITB, jadi dilepas. Uangnya? Nggak dibalikin. Uangnya nggak dibalikin. Woi, uangnya balikin, woi. Uangnya nggak dibalikin, woi. Oke. Pernah ada yang ngebully kamu nggak? Ya alhamdulillah sih nggak pernah, karena lingkungan di ITB tuh nggak ada diskriminasi soal status ekonomi keluarga gitu sih. Ya, Yang penting ya. kita mau bergaul aja. Tapi mungkin pertanyaan gini Pak, mungkin saya mau tanya sama Bapak. Kenapa anaknya, kok Bapak ngotot sekali anaknya harus kuliah itu kenapa gitu? Ya sebab melihat anak itu cita-citanya tinggi Pak. Jadi ya gimana, orang tua ikut aja, yang dorong aja. Oh enggak, ada orang tua yang maaf ya, ada orang tua, udah kamu buka warung aja, jualan Iya. warung. Banyak kan yang begitu kan? Kenapa Bapak nggak begitu? Ya kan seperti Bapak kan udah Bapak bayangin kan. Mudah-mudahan anak itu jangan seperti orang tuanya kan ngayuh beca. Nanti kalau nanti apa ya, masa depannya itu biar Harus lebih lebih baik gitu Pak. Hebat, Mas. Bapak rencananya mau nggak ngambil mantu saya, Pak? Belum dulu. Oh, belum dulu. Belum. Biar belajar dulu. Biar belajar dulu. Dipagerin, Mas. Gembok, Pak, gembok sekalian. Kayak gitu ya. Cita-citanya Hera apa sih, Ra? Hera mau jadi dosen. Mau jadi dosen di daerah Hera di Banten. Karena pengen dekat sama orang tua. Selain itu juga kan Hera sempat dibantu oleh pemerintah Kota Cilegon dalam menyelesaikan studi di ITB. Jadi ya sudah sewajarnya Hera kembali ke daerah. Membangun, Mas. Oke, sekarang udah lulus, terus mau ngomong apa ke ayah ibu? Ya buat ayah sama ibu, buat emak sama bapak, ya terima kasih atas dukungannya, atas ya nggak pernah ngelarang Hera, selalu ngedukung Hera. Ya terima kasih atas doanya juga. Dan di sini Hera kedatangan juga guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilegon, kepala sekolahnya. Hera Bapak itu berterima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Pokoknya ya Hera terima kasih lah buat semuanya. Di sebelahnya ada ibu kayaknya. Iya, Ada ibu Hera. Ada ibunya juga Iya, ada ya. ibu itu yang berkerudung biru. iya. Nanti jadi ini S1 udah lulus kan? Iya, Terus alhamdulillah. S2 ambil juga atau gimana? Iya, jadi Hera mengambil kesempatan fast track. Fast track ini program unggulannya FMIPA ITB, yang mana S1 dan S2 itu bisa ditempuh dalam waktu 5 tahun. Jadi kan Hera udah menyelesaikan 4 tahun S1, jadi S2-nya tinggal 1 tahun lagi. Yang artinya insya Allah tahun depan sudah lulus magister.
Tahun depan udah lulus magister. Magister. Iya, S2. S2. Fast track mas. Dan itu ada beasiswanya juga. Ya, jadi Hera apply beasiswa voucher. Voucher ini beasiswanya dari ITB yang ini hanya mengcover biaya pendidikan aja. Mengcover biaya pendidikan. Iya. Tapi udah bisa sambil kerja dong Iya, sebenarnya kan? insya Allah. Iya. Sambil ini sih Hera ambil mengajar private di salah satu lembaga bimbel di Bandung. Oke, udah pasti keterima berarti kalau kayak begini fast track. Fast track udah diterima ya. Sudah diterima? Iya, sudah ada pengumumannya bahwa Hera diterima sebagai mahasiswa S2 di FMIPA ITB, Kimia ITB. Wow. Kimia ITB. Dengernya aja kan kalau kimia fisika serem gitu mas. Iya. Ini dengan mudahnya dilahap. Ini menarik ya karena Hera mungkin bukan orang pertama, mungkin Hera juga tahu Iya. bahwa saya pernah ngundang. Raini. Ya, jadi anak tukang beca juga, anak tukang beca juga sama nggak ada nih anak tukang beca juga. Ya. Dan sekarang lagi mengejar gelar doktor di Inggris. Wow. Ya. Jadi sempat telepon-teleponan sama saya, ngomongnya udah Inggris banget karena udah tinggalnya di sana, London, ya. udah di London tinggal di sana. Ya. Dan nanti dia pulang ke Indonesia jadi dokter, anak tukang beca. Tidak ada yang tidak bisa. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jadi nggak ada tuh alasan keluarga nggak mampu dan sebagainya. Ini alasannya bukan keluarga nggak mampu, orang tuanya membolehkan tidak anaknya mengejar cita-cita dan anaknya mau tidak merubah masa depan mereka, begitu kan? Betul. Yang tadi saya bilang banyak orang tua yang udah kamu jualan bakso aja kan begitu, banyak kan begitu Betul. kan? Iya. Orang tua nggak pernah begitu ya? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah begitu. Malah disupport setinggi-tingginya bahwa Iya. Bapak tadi katanya tukang beca, masih anak saya harus lebih jauh lebih hebat. Ya. Dan tadi yang fast track itu di S2, Ya, fast track di S2 itu yang ditanggung adalah apanya? biaya pendidikan saja. Biaya pendidikan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Biaya hidupnya segala Biaya hidup ya insya Allah adalah. dari Dulu sempat dapat bantuan dari Pak Muldoko, kemudian sempat juga dapat dari Pak Luhut Panjaitan. Nah, uang-uang itu masih ada sisa. masih ada sisa. Iya, memang sengaja disisakan untuk bekal S2 seperti Oke, itu. kalau gitu kita tambahin sisanya buat kamu. Ada 10 juta rupiah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Ya. Selamat dari hitam putih. Semoga bisa nambah ya. Iya. Untuk tambah S3 siapa tahu mas. Siapa tahu nanti jadi S3. S2, S3, S4. Iya kan? Saya S2 aja batuk kemarin S1 diminta sama temen. Ya beginilah ya, kurang pendidikan ya, maaf ya. Oke, baik. Hera, terima kasih. Pak Sawiri, terima kasih. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.